yaitu mengajarkan tentang iman kepada yang gaib. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengenal malaikatnya. Kenapa? Karena kita tidak mampu melihat Allah di dunia. Kita tidak mampu melihat malaikat di dunia. Kemudian juga iman kepada Allah, yang paling tinggi adalah iman kepada Allah. Padahal kita tidak pernah melihat Allah di dunia, tapi Rasul mengajarkan kita bagaimana cara beriman. Karena tidak yang nampak, tidaklah setiap yang tidak nampak berarti tidak ada. Tidak setiap yang tidak nampak itu berarti bukan gak ada. Kenapa? Karena iman kepada yang gaib ini adalah tujuan pertama ketika Rasul diutus untuk mengingatkan manusia, mengajarkan manusia mengimani Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak melihatnya. Karena tidak setiap yang tidak terlihat itu enggak ada. Saya di balik bangunan ini, tembok ini, saya enggak tahu ya di situ ada berapa orang, tapi saya yakin ada orang di situ. Ya, ada orang yang pada ngaji. Yang penting jangan ngantuk ya Bu. Ya. Tahu. Sebagaimana juga manusia enggak pernah melihat akal, betul. Pernah jenengan ngelihat akal? Pernah? Enggak. Tapi yakin itu ada. Loh, itu yang di kepala bukan akal, utak. Kata orang utak, otak maksudnya. Ya. Tidak setiap yang tidak nampak itu enggak ada. Banyak sesuatu yang enggak terlihat oleh mata. Kemudian tidak terlihat oleh pandangan mata, tapi itu ada. Begitu juga siapa yang mengenalkan tentang yang gaib. Yang mengenalkan adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dengan itu kita membutuhkan, sangat membutuhkan kepada Rasul, dan iman inilah pondasi yang pertama sebagai kunci untuk masuk surga, yaitu beriman kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di antara keutamaan yang lain adalah Rasul mengajarkan kepada kita yaitu tentang amalan-amalan yang pokok. Amalan-amalan yang pokok. Disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dan keempatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Qur'an, Alkitab yang tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Ini yang langsung berbicara Al-Qur'an tidak ada keraguan adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyampaikan dan yang membawa Nabi Muhammad? Tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian apa yang Allah lanjutkan ayat setelahnya? Setelah Allah berfirman, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib.
Yang gaib itu siapa maknanya? Yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak melihatnya. Mengenal malaikatnya. Ini kan yang disebut di dalam rukun iman itu semuanya kita tidak melihat. Para nabi ya, bahkan para nabi itu banyak jumlahnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang jumlah nabi itu sekitar 124 ribuan. Jumlah rasul 130-an, 130-an. Ya kurang lebih. Ya, tentang jumlah para nabi dan rasul. Tetapi Allah hanya mengenalkan kepada kita 25. Sisanya kemana? Allah tidak mengenalkan, bukan cuman nabi dan rasul itu 25, itu yang dikenalkan kepada kita. Ya. Tetapi karena Allah yang memerintahkan untuk kita beriman kepada seluruh para nabi dan rasul, maka kita beriman, baik yang kita tahu namanya ataupun yang tidak tahu namanya. Kenapa? Karena ini perkara yang gaib. Kalau kita tidak beriman satupun seorang nabi, maka sama aslinya kita enggak beriman semuanya. Begitu pula di dalam kita beriman kepada para malaikat, kita enggak melihat malaikat. Tetapi Al-Quran sebagai petunjuk orang yang bertakwa, lil muttaqin, siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa yuqimunas sholata. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan kebaikan, manfaat dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan mendirikan sholat. Kalau kita enggak tahu Rasul, kalau kita enggak kenal Rasul, terus sholatnya gimana caranya? Tata cara sholat gimana? Karena Allah hanya memerintahkan wa yuqimunas sholata. Karena sholat maknanya itu adalah doa. Sholat itu artinya doa. Tata cara sholat itu seperti apa yang benar, maka kita nggak bisa tahu kecuali lewat ajaran dari Nabi. Kecuali ajaran dari Nabi. Kalau kita tidak mengenal Nabi, bagaimana kita tahu tata cara sholat? Karena Allah memerintahkan kita mendirikan sholat. Tetapi kalau kita tidak mengenal Nabi SAW, kita nggak tahu tata cara sholat, bagaimana berdirinya, bagaimana ketika bersedekapnya, bagaimana ketika rukunya, apa doanya, sujudnya seperti apa, dari takbir sampai salam, kita nggak tahu kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Maka kita membutuhkan Rasul melebihi butuhnya kita kepada makan dan minum. Ya. Karena Allah memerintahkan kita sholat, kita nggak tahu tata cara sholat yang gimana. Rasul mengajarkan dari takbir sampai salam. Allah perintahkan untuk puasa, puasanya caranya gimana? Rasul mengajarkan begini, puasa, apa yang membatalkan, dari kapan mulai puasa, diakhiri kapan. Ya. Allah memerintahkan kita membayar zakat. Kita nggak tahu tata cara membayar zakat seperti apa modelnya. Rasul menjelaskan, ya, zakat ini kalau kalian sudah sekian hartanya dalam hitungan sekian tahun atau sekian putaran, berapa mengeluarkannya? Rasul menerangkan. Untuk siapa diberikan? Diterangkan lagi. Begitu pula ketika seseorang melaksanakan apa? Ya, melaksanakan haji, melaksanakan umroh, maka kita pun apa? Tahu tata caranya, manasiknya dari mana? Dari Nabi SAW. Ini menunjukkan kita sangat membutuhkan, melebihi butuhnya kita kepada makan dan minum. Kenapa? Karena ini urusannya bukan hanya di dunia, tetapi tujuan kita diciptakan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antaranya kita butuhnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
adalah mengenal akhlak yang baik. Mengenal akhlak yang baik. Kenapa? Kalau akhlak yang baik itu diartikan oleh setiap kita, maka macam-macam. Maka akan berbeda mengartikan akhlak yang baik menurut kita itu beda-beda. Bagi anak-anak sekolah yang sukanya tawuran, akhlak yang baik menurut mereka yang harus solidaritas, susah senang bareng. Bagi orang-orang yang suka ngomongin tetangganya, ngerumpi bareng, bagi mereka akhlak yang baik harusnya bareng-bareng, namanya tetangga ngobrolin orang. Kalau diberikan kepada kita makna akhlak yang baik oleh sebagian orang, ada yang mengatakan akhlak yang baik itu meyakini semua agama sama. Itulah akhlak yang baik menurut manusia. Maka satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda. Maka dengan kita mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tahu mana akhlak yang baik. Sehingga kita tahu, kita sangat membutuhkan tentang apa? Ilmu bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita akhlak yang baik. Dan Rasul apa? Sebagai teladan. Sebagai teladan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kalian ikuti, untuk kalian jadikan teladan yang baik. Teladan apa? Bukan hanya teladan dalam urusan ibadah, tetapi juga teladan dalam urusan akhlak yang baik. Umumnya manusia itu akan apa? Umumnya manusia itu akan punya seseorang atau yang menjadikan dia idola. Maka idolanya ini akan membawa dia seperti apa? Maka begitu pula di dalam Islam itu menjadikan Nabi Muhammad adalah idola yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam ayat yang mulia ini, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sungguh ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kalian ikuti, karena beliau adalah sebagai teladan yang baik. Ingin menjadi seorang guru yang baik, contohlah Nabi Muhammad. Ingin menjadi seorang suami yang baik, ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin menjadi seorang panglima yang hebat, ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin menjadi seorang pimpinan yang baik, contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin menjadi sahabat yang baik, ingin menjadi tetangga yang baik, ingin menjadi seorang alim yang baik, semuanya ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Dan diterangkan semuanya dari lahirnya sampai meninggalnya ada. Di dalam rumah sampai di luar rumah ada. Dari di masjid sampai di medan perang ada. Semuanya ada. Bahkan kuburannya pun masih ada. Kuburannya pun masih ada. Ya. Coba kalau nabi-nabi yang lain, oh nabi ini di sini, iya di sini sebelah mana? Ini katanya Nabi Musa di Palestina, iya di Palestina yang sebelah mana? Enggak ada yang tahu. Maka Rasul jelas, akhlaknya jelas. Dari mulai sebelum lahir sampai meninggal, kuburannya aja masih jelas. Sirahnya jelas. Maka Rasul menjadikan untuk kita teladan akhlak yang baik. Maka tidaklah ada akhlak yang baik kecuali Rasul telah mengajarkan. Cara menjadi suami yang baik bagaimana Rasul mengajarkan.
Cara menjadi bapak yang baik, gimana Rasul mengajarkan? Ada. Bagaimana menjadi seorang guru yang baik? Ada. Semuanya ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh ada pada diri Nabi Muhammad ada apa? Ada ya teladan yang terbaik untuk kalian ikuti. Dan jaminannya adalah ketika kita mengikuti Rasul, jaminannya surga. Ya. Jaminannya surga. Sehingga dengan itu tidak ada yang rugi dengan kita mengikuti nabinya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadisnya, bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk membawa, mengajarkan dan menyempurnakan akhlak yang baik. Maka tidak pernah terdengar kita Rasul melakukan keburukan, korupsi misalnya, nyuri, ngerampok, enggak ada. Ngerokok aja enggak. Ngerokok aja Pak? Enggak ada. Padahal kalau ada, hadisnya ada semuanya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Di masjid, di rumah, di medan perang. Dengan istrinya, dengan anaknya, dengan sahabatnya. Dengan orang luar, dengan raja-raja. Ada semuanya komplit. Tapi tidak ada kita dapat di akhlak buruk. Tidak ada kita dapat di akhlak buruknya. Maka di antara ya, tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul agar kita meneladani akhlaknya. Kemudian juga yang terakhir dengan kita bersemangat di dalam menyebarkan agamanya. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka tujuannya agar kita ikut serta andil di dalam menyebarkan agamanya. Sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Bayangkan, orang umumnya, kalau mendapatkan nikmat, pengennya buat sendiri. Kalaupun dia pengen bagi-bagi, paling keluarga. Betul. Nikmat yang paling besar surga. Pernah Rasul, yang penting saya masuk surga. Kalaupun mau ngajarin anak istrinya selesai. Pernah Rasul pelit gitu mengajarkan ilmu agama? Gak ada. Kalau pelit gak sampai sini. Kalau Rasul itu menyembunyikan kebaikan, nikmat yang Allah berikan, Islam gak sampai sini. Tetapi apa? Tetapi Rasul mengajarkan kepada kita agar kita pun mau ikut serta di dalam manusia-manusia yang mendakwahkan agamanya. Ikut serta di dalam menyebarkan syariatnya. Dengan itu kita nanti akan ya menjadi apa? Menjadi pengikutnya. Ya, dengan itu kita menjadi pengikutnya. Dan ini Rasul, bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Dalam surat apa? Yusuf ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah ya Muhammad, ini jalan saya. Jalan saya, jalan yang lurus. Jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ad'u ilallah? Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Bukan cuma ngajak-ngajak tapi enggak punya ilmu. Ya. Ala basiratin, di atas ilmu. Ilmu apa ini? Yang pertama ilmu di dalam Al-Quran. Ilmu agama, tahulah. Kalau nggak tahu ilmu agama, apa yang mau disampaikan? Kemudian tahu ilmu siapa yang didakwahi. Karena Rasul juga tahu tata cara menyampaikan. Bagaimana Rasul mengajak para sahabat, bagaimana berdakwah kepada orang awam, bagaimana berdakwah kepada para pejabat, ya berdakwah kepada para raja ketika itu ada. Itu juga apa? Tahu ilmunya. Dan jalan-jalan, wasilah-wasilah, sarana juga Rasul tahu. Ada kalanya Rasul dengan
lewat lisan, ada kalanya Rasul mengajarkan menyebarkan agama lewat perbuatan, ada kalanya Rasul menyebarkan agama lewat tulisan, perbuatan, lisan dan tulisan. Kalau kita hari ini macam-macam caranya, bisa lewat HP, bisa lewat ya direkam, disebarkan. Semoga dengan itu Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagai bukti, sebagai tanggung jawab kita sebagai pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah sebutkan setelahnya, kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Katakanlah ini adalah jalanku yang lurus. Apa jalan Rasul? Mengajak kepada manusia untuk beribadah kepada Allah di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti sepertiku. Aku dan orang-orang yang setelahku yang mengikuti, ya, bagaimana aku mendakwahkan kepada manusia. Rasul tidak pernah menjadikan kebaikan yang Rasul terima untuk dirinya, tetapi Rasul mengajarkan ilmu agama ini kepada semuanya. Bahkan seandainya ya Rasul disebutkan dalam hadisnya, mereka tadi yang akan terjatuh kepada api, terjatuh kepada keburukan, Rasul telah mengingatkan, Rasul telah mengejar, Rasul telah memegang. Tetapi hasilnya pun itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahan satu lagi sebagaimana di dalam hadis Nabi tadi, kalau seandainya bahkan Rasul mengatakan dalam hadisnya, lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni ladhalaltum. Kalau seandainya Nabi Musa hari ini diutus, atau seandainya hari ini Nabi Musa ada, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa dan kalian meninggalkan saya, ladhalaltum, maka sungguh kalian telah tersesat. Maknanya apa? Karena para nabi dan rasul itu sesuai pada zamannya ketika itu. Adapun setelah Nabi Muhammad telah diutus, maka tidak boleh, maka tidak halal kecuali dengan mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Karena para nabi dan rasul Allah utus kepada kaumnya. Ada batasannya, ada waktu yang telah terbatas, sehingga setelah diutus Rasul maka semuanya telah semuanya telah disempurnakan. Yang sebelumnya telah dihapus, dan juga untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasul mengatakan, seandainya kalian mengikuti Nabi Musa, kalau seandainya beliau hidup hari ini dan mengikutinya dan meninggalkan saya, la dhalaltum, sungguh kalian tersesat. Lau kana Musa hayyan ma wasi'u illa ittiba'i. Seandainya Nabi Musa hidup, niscaya dia tidak boleh untuk untuk mendakwahkan sesuatu kecuali dia mengikuti apa yang aku dakwahkan. Kecuali dia mendakwahkan apa yang aku dakwahkan. Sehingga di dalam umat Islam kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam nanti pada hari kiamat, sebelum hari kiamat akan turun ke dunia. Karena Nabi Isa alaihi salam belum meninggal dunia, Allah angkat ke langit. Siapa yang dibunuh itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala miripkan dengan Nabi Isa. Maka hari nanti sebelum hari kiamat akan turun. Apakah ketika Nabi Isa turun ke dunia ini membawa syariat baru? Tidak. Maka Nabi Isa pun akan mengamalkan syariat Nabi Muhammad. Akan mengamalkan syariat Nabi Muhammad, bukan bawa ajaran baru, tetapi mengamalkan syariat yang hari ini disampaikan oleh Nabi SAW. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini tentang butuhnya kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dan juga bisa kita menambah ilmu dan amal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk pengikutnya, dan semoga menjadikan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat nanti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mungkin mau ditanyakan, ya mungkin bisa dijawab.
Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup? Ya, kalau nggak ada yang mau bertanya, ya kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah Ta'ala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada Ustadz, ini ada yang bertanya dari pemirsa di Balupe TV ya. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz, misal saat hidup kita berusaha hidup sesuai tuntunan dan sunnah Rasul, tapi saat meninggal tidak meninggal dengan baik, apa Rasul tetap mengenal kita? Ketika hidup kita mengikuti Nabi Muhammad, kemudian sebelum meninggal dunia tidak mengikuti atau gimana? Maknanya tidak meninggal dengan baik. Ya. Pertama, kewajiban bagi seorang muslim adalah dengan kita mengenal nabinya. Mengenal nabinya, mengenal ajarannya, mengamalkan perintahnya dan mencintainya. Dan beriman tentunya. Selama dia masih hidup dengan dia mencintai Rasulnya, bahkan kita mencintai Rasul melebihi dari semua makhluknya. Kemudian kita membenarkan perintahnya, mengamalkan perintahnya, membenarkan ajarannya dan mengamalkan perintahnya, maka ini adalah suatu kebaikan dan juga nikmat yang terbesar. Bagaimana kalau sebelum meninggal dunia dalam keburukan? Keburukan ini tentunya harus lebih jelas. Pertama, kalau keburukan misalnya dia meninggal dalam keadaan maksiat, dalam keadaan bermaksiat, ya, maka meninggal dia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, selama dia adalah seorang muslim, selama dia adalah seorang mukmin, maka semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan dia tidak keluar dari agama Islam. Karena iman berkurang dan bertambah. Iman terkadang bertambah, terkadang berkurang. Maka ketika meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka itu ya kita serahkan kepada Allah, bukan kita, tetapi Allah yang menghukumi. Kalau Allah mau mengampuni, kalaupun tidak, maka yaitu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda ketika meninggalnya dalam keadaan murtad. Padahal dari awal dia sudah beriman, membenarkan perintahnya, mengamalkan isinya. Sampai sebelum meninggal murtad meninggal. Maka apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermanfaat untuk dia? Maka tidak. Tidak. Tapi pernah beriman, pernah. Tapi kan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seorang tergantung di akhirnya. Maka seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman kepada Rasulnya, maka Rasul tidak memberikan manfaat buat dia. Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan iman, ya. Bahkan Rasul mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannata. Barang siapa akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah, ini masih ada iman, dakhal jannata, maka bisa dia masuk surga walaupun masih ada dosa. Tetapi ketika dia murtad, maka sudah tidak ada la ilaha illallah. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.